Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imran, asal dari Bekasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas uji keterampilan pelaksanaan pekerjaan mekanikal di lapangan yang menjelaskan 5 poin berikut ini. 1. Perencanaan manajemen proyek. Perencanaan manajemen proyek adalah proses menyusun rencana yang terstruktur dan terorganisir untuk mengarahkan serta mengelola semua aspek dari suatu proyek yang mencakup penetapan tujuan, penetapan sumber daya yang diperlukan, alokasi waktu, pengendalian biaya, pengaturan tugas-tugas, serta identifikasi resiko yang muncul. Perencanaan manajemen proyek membantu mengarahkan tim proyek menuju pencapaian tujuan secara efisiensi dan efektif. 2. Melakukan analisa terhadap kelayakan proyek. Perencanaan manajemen proyek meliputi yang pertama, analisis keuangan. Analisis keuangan melibatkan evaluasi kesehatan finansial atau etentis seperti perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan. Yang kedua, analisis teknis. Biasanya digunakan dalam konteks pasar keuangan. Analisis teknis melibatkan kajian pergerakan harga saham, mata uang, atau instrumen keuangan lainnya. Yang ketiga, ada analisis operasional. Ini berkaitan dengan evaluasi peningkatan efisiensi operasional suatu bisnis atau organisasi, melibatkan identifikasi proses bisnis, aliran kerja dan penggunaan sumber daya untuk mengoptimalkan produktivitas dan aktivitas. Yang keempat, analisa lingkungan. Melibatkan penilaian dampak suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan fisik, termasuk tanah, udara, dan air. Tujuannya adalah untuk memahami potensi risiko lingkungan dan mencari cara untuk mengurangi dampak negatif. Yang kelima, ada analisis sosial. Ini melibatkan pemahaman tentang dampak suatu kebijakan proyek atau tindakan pada masyarakat dan masyarakat luas yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengenali aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang terlibat dalam konteks. Di sini saya akan menjelaskan lagi yang ketiga, melakukan estimasi terhadap biaya dan anggaran proyek. Analisis kelayakan proyek meliputi 1. Mengestimasi biaya, yaitu melibatkan perkiraan jumlah uang yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu proyek atau aktivitas. Estimasi biaya dapat diperhitungkan matematis atau penilaian ahli untuk memperkirakan anggaran yang diperlukan. Yang kedua, menyusun anggaran biaya, yaitu dengan langkah pembuatan rencana finansial yang memperinci perkiraan biaya untuk setiap komponen proyek atau kegiatan. Anggaran biaya memberikan panduan mengenai pengeluaran yang diharapkan selama pelaksanaan suatu tugas atau proyek. Yang ketiga, melakukan pengendalian biaya, yaitu langkah-langkah memantau dan mengelola biaya agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi pengeluaran berlebihan dan menjaga proyek agar tetap dalam batas anggaran. Yang keempat, membuat laporan biaya, merupakan laporan periode atau akhir yang merinci pengeluaran aktual dan perbandingannya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan ini membantu dalam evaluasi kinerja keuangan, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya, yang keempat, menjelaskan tahapan eksekusi proyek. Tahap eksekusi proyek berupa 1. Tahap desain. Tahap desain merupakan tahap di mana rencana dan konsep awal diterjemahkan menjadi rancangan yang terperinci. Ini dapat mencakup perancangan produk, layanan, atau proyek yang meliputi aspek-aspek seperti tampilan, fungsi, dan fitur yang akan diimplementasikan. Yang kedua, ada tahap pengadaan. Pada tahap ini, semua bahan, sumber daya, atau komponen yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek atau produksi dikumpulkan. Yang ketiga, tahap produksi. Pada tahap ini merupakan tahap di mana produk atau layanan sebenarnya dibuat atau diproduksi. Proses ini melibatkan penggunaan bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja untuk menghasilkan produk atau layanan yang sesuai
dengan spesifikasi yang ditetapkan. Yang keempat, tahap implementasi. Pada tahap ini, produk, layanan, atau proyek yang telah dibuat atau diproduksi diperkenalkan ke dalam lingkungan atau pasar yang sesungguhnya. Ini melibatkan penerapan, solusi, peluncuran, produk, atau pelaksanaan proyek di lapangan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan audit dari sebuah proyek. Evaluasi dan audit dalam sebuah proyek biasanya meliputi 1. Pendahuluan dan status sekarang. Pada bagian ini biasanya dijelaskan latar belakang proyek dan perkembangan terakhir, apakah proyek sudah mulai atau belum, serta pencapaian apa yang telah terjadi sampai saat ini. Yang kedua, status proyek di waktu yang akan datang. Bagian ini menguraikan rencana atau perkiraan mengenai kemajuan dan perkembangan proyek di masa yang akan datang. Apa yang diharapkan akan terjadi dan bagaimana langkah-langkah akan diambil untuk mencapai tujuan proyek. Yang ketiga, isu-isu manajemen. Yang penting, di sini akan dibahas masalah atau tantangan yang mungkin muncul selama jalannya proyek. Isu-isu ini biasanya terkait dengan sumber daya, koordinasi tim, perubahan, rencana atau faktor lain yang mempengaruhi kelancaran proyek. Dan yang terakhir yaitu analisis resiko dan keterbatasan asumsi. Bagian ini mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan proyek. Selain itu, akan membahas batasan asumsi yang mungkin mempengaruhi hasil akhir proyek. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.